Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Rizky. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 23-5158747 dan saya dari kelas A. Dan di sini saya akan mempresentasikan metode integrasi dengan metode Gauss Quadrature. Yang pertama yaitu adalah definisi dari Gauss Quadrature. Skema integrasi Gauss merupakan metode yang sangat efisien untuk melakukan integrasi numerik pada interval. Bahkan jika fungsi yang akan diintegrasikan adalah polinomial dengan derajat yang sesuai, maka skema integrasi Gauss akan menghasilkan hasil yang tepat. Skema integrasi Gauss telah diterapkan di hampir setiap perangkat lunak analisis elemen karena kesederhanaan dan efisiensi komputasinya, seperti pada penerapan elemen isoparametrik 1 dan 2 dimensi, juga integrasi Gauss. Gauss Quadrature bertujuan untuk menemukan jumlah sedikit untuk memperkirakan integral suatu fungsi f -1,1 yang merupakan bilangan real, sehingga bentuk persamaannya adalah sebagai berikut, di mana semua bilangan 1 atau semua angka atau nilai 1 kurang dari i dan juga kurang dari n, di mana xi anggota dari interval negatif 1,1 dan wi adalah merupakan anggota dari bilangan real. Juga semua nilai i merupakan xi. Disebut titik integrasi dan wi disebut bobot terkait. Jumlah titik integrasi dan bobot terkait dipilih sesuai dengan kompleksitas fungsi f yang akan diintegrasikan, karena polinomial umum derajat 2n-1 memiliki 2n koefisien. Maka dimungkinkan untuk menemukan skema integrasi Gauss dengan n jumlah titik integrasi dan n jumlah bobot terkait untuk mengintegrasikan fungsi polinomial tersebut secara tepat pada interval negatif 1,1. Lalu di sini ada gambar berikut mengilustrasikan konsep penggunaan titik integrasi Gauss untuk menghitung luas di bawah kurva untuk polinomial. Di bagian berikut jumlah titik integrasi yang diperlukan untuk polinomial tertentu disajikan yaitu pada gambar berikut. Lalu ada fungsi affine di sini merupakan polinomial dari sebuah orde ya, tapi untuk polinomial orde di sini ada 11 dengan ganjil, maka ada 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Nah, lalu yang pertama yaitu adalah polinomial orde pertama dengan satu titik integrasi. Untuk polinomial tingkat pertama 2n-1 sama dengan 1, oleh karena itu n sama dengan 1. Jadi satu titik integrasi sudah cukup seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dengan pertimbangan fx sama dengan ax plus b, a, b merupakan anggota bilangan real. Jadi untuk fungsi yang sangat dekat dengan polinomial orde pertama, skema integrasi numerik dengan satu titik integrasi yang memiliki x1 sama dengan 0, bobot terkait 2 dapat digunakan. Dengan kata lain, skema integrasi numerik satu titik memiliki bentuk persamaan, yaitu adalah sebagai berikut. Lalu berikutnya adalah polinomial orde ketiga dengan dua titik integrasi. Untuk polinomial derajat 3, 2n-1 sama dengan 3, oleh karena itu n sama dengan 2. Jadi dua titik integrasi sudah cukup seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dengan pertimbangan fx
sama dengan A0 plus A1 plus saya ulangi, fx sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3. Maka bentuk persamaannya yaitu adalah sebagai berikut. Agar skema integrasi Gauss menghasilkan hasil yang akurat, maka ruas kanan kedua persamaan di atas harus sama untuk setiap pilihan fungsi kubik. Oleh karena itu, perkalian A0, A1, A2, dan A3 harus sama. Jadi 4 persamaan dengan 4 variabel yang tidak diketahui dapat ditulis sebagai berikut. Oke. Lalu untuk fungsi yang sangat dekat dengan polinomial orde kelima, skema integrasi numerik berikut dengan dua titik integrasi dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah polinomial orde kelima dengan titik integrasi dengan 3 titik integrasi. Untuk polinomial derajat 5 atau orde 5, 2n 2n-1 atau 2n negatif 1 sama dengan 5. Oleh karena itu n sama dengan 3. Jadi 3 titik integrasi cukup untuk mengintegrasikan polinomial derajat 5 atau orde 5 secara tepat. Dengan pertimbangan fx sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3 plus A4x pangkat 4 plus A5x pangkat 5. Maka bentuk persamaannya yaitu adalah sebagai berikut. Lalu agar skema integrasi Gauss menghasilkan hasil yang akurat, ruas kanan kedua persamaan di atas harus sama untuk setiap pilihan fungsi polinomial orde kelima. Oleh karena itu A0, A1, A2 dan sampai A5 harus sama. Jadi 6 persamaan dalam 6 variabel yang tidak diketahui dapat ditulis yaitu sebagai berikut. Itu dapat ditulis dengan persamaan berikut. Jadi untuk fungsi yang sangat dekat dengan polinomial orde kelima, skema integrasi numerik berikut dengan 3 titik integrasi dapat digunakan seperti atau dapat ditulis seperti berikut. Lalu yang selanjutnya adalah polinomial orde 7 dengan 4 titik integrasi. Untuk polinomial orde 7, 2n negatif 1 sama dengan 7. Oleh karena itu n sama dengan 4. Jadi 4 titik integrasi sudah cukup untuk mengintegrasikan polinomial derajat 7 secara tepat. Mengikuti prosedur yang diuraikan di atas, titik integrasi beserta bobot terkait sebagai berikut. Jadi untuk fungsi yang sangat dekat dengan polinomial orde ke-7, skema integrasi numerik berikut dengan 4 titik integrasi dapat digunakan atau dapat ditulis sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya adalah polinomial orde ke-9 dengan 5 titik integrasi. Untuk polinomial derajat 9 atau orde 9, 2n-1 sama dengan 9. Oleh karena itu n sama dengan 5. Jadi 5 titik integrasi cukup untuk mengintegrasikan polinomial derajat 9 atau orde 9 secara tepat. Mengikuti prosedur yang diuraikan di atas, titik integrasi beserta bobot terkait yaitu adalah sebagai berikut. Lalu untuk fungsi yang sangat dekat dengan polinomial orde 9, skema integrasi numerik berikut dengan 5 titik integrasi dapat digunakan atau dapat ditulis yaitu sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah polinomial orde ke-11 dengan 6 titik integrasi.
untuk polinomial derajat ke-11 atau order ke-11, 2n-1 sama dengan 11, oleh karena itu n sama dengan 6, maka 6 titik integrasi cukup untuk mengintegrasikan polinomial derajat atau order ke-11 secara tepat. Mengikuti prosedur yang diuraikan di atas, titik integrasi beserta bobot terkait yaitu sebagai berikut. Jadi untuk fungsi yang sangat dekat dengan polinomial order ke-11, skema integrasi numerik berikut dengan 6 titik integrasi dapat digunakan atau dapat dituliskan yaitu sebagai berikut. Lalu kelebihan dan kekurangan dari metode Gauss Quadrature, yang pertama adalah kelebihannya yaitu adalah akurasi tinggi dengan evaluasi fungsi lebih sedikit. Lalu kekurangannya adalah membutuhkan tabel atau algoritma untuk menemukan titik dan bobot. Lalu di sini ada contoh soalnya, yaitu kita disuruh untuk hitung integral pasti dari x kali eksponensial pangkat x pada interval 0,3 dan temukan kesalahan relatif absolut jika skema titik integrasi Gauss 1, 2, 3, dan 4 digunakan. Maka untuk langkah-langkahnya yaitu adalah yang pertama adalah untuk membedakan antara limit fungsi yang diberikan dan limit setelah mengubah variabel. Maka dapat diasumsikan bahwa fungsi tersebut diberikan dalam bentuk sebagai berikut. Integral yang tepat diberikan atau dapat dituliskan sebagai berikut dengan hasilnya yaitu nilainya adalah 1,1711 dengan menggunakan perubahan variabel linear, maka z sama dengan z terhadap x, maka diperoleh seperti ini. Karena itu maka didapatkan juga persamaan seperti ini. Menggunakan skema integrasi Gauss dengan satu titik integrasi menghasilkan I dan errornya yang dengan I1 nilainya yaitu adalah 20,1676 dan errornya atau kesalahannya adalah dengan nilai 0,51. Dengan menggunakan integrasi Gauss dengan dua titik integrasi menghasilkan I2 dengan hasil dan juga errornya yaitu adalah dengan I2 dengan hasil 39,607 dan juga errornya dengan nilai 0,038. Lalu yang ketiga atau dengan skema yang sama 3 titik integrasi, maka didapatkan I3 dengan nilai 41,1313 atau 41,13 dengan error 0,000967, yang dimana maka fungsinya dapat dituliskan yaitu sebagai berikut dengan fx1 sebagai berikut dan fx2 yaitu adalah seperti ini dan fx3 yaitu seperti ini. Oke, cukup sekian saya mempresentasikan metode integrasi dengan metode Gauss Quadrature. Di sini saya jika dalam membawakan materi saya terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.